Nah, Mas. Yang runcing Oh, dua yang runcing dua ini itu budak adalah budak setengah. setengah. Kalau nggak ada itunya tetap ular lolot kan? Iya, jadi Oh, pamornya kalau ini istilahnya dapurnya. Jadi dapurnya tadi sinom budak setegal jadinya. oh, Tapi oke, kalau oke. tidak ada budak setegalnya berarti cuma keris sinom biasa. Hmm. Seperti itu. Kayak ini ya Mas ya. Nah, Ini kan kalau ini sinom. sinom berdaringan kebak. Mm-mm. Cirinya apa? Adanya banyaknya bulatan-bulatan tersebut yang di dalam wilahnya Oh, yang istilahnya. tadi jenengan ngendika itu J. ada titik-titiknya Nah, itu. itu semakin banyak kemudian dari ujung sampai ke pangkal itu Nggih. penuh. Titik-titiknya itu ya Mas ya. Pertama titik-titiknya, yang kedua juga pamornya penuh. Nggak putus istilahnya. Ini pamornya pendaringan Berdaringan kebak. kebak. Terus yang bulat-bulat gitu kan ada yang nyampe ini tuh Melati Sinebar itu yang gimana? Nah, kalau melatih sinebar itu cuman bulat Oh, nyeplok-nyeplok gitu toh. Enggak kayak gini ya. enggak. Jadi hampir seperti ini. Tapi kalau memang sendiri-sendiri berdirinya itu ada yang menyebut melatih tumpuk. Kalau gini saya apalnya ngulit semongko wis J. juga ya. Soalnya apa? Ada pamor lain di tepi-tepinya. Tapi kalau memang dia tuh pure sendiri, istilahnya apa? Solid, Nggih. bulat. Nah, itu seperti itu disebut melatih tumpuk. Kalau ini tombak apa, Mas? Tombak gedong. Ronpring Oh, istilahnya. ya gedong pring ya, Mas Ya, ya. godong pring atau ronpring biasanya seperti itu. Nah, ini pamornya apa ini, Mas? Pamornya ada yang Ini nyebut ular lulut, tapi sama kalau ya, saya sama. saya cenderungnya malah nyebutnya ini sebagai wayu tumurun. Bukan banyu mili ya, Mas? Enggak. Bukan ya. Kalau banyu mili ada seperti bentuknya seperti air mengalir. Soalnya ini juga modelnya hampir sama-sama. Iya. Kalau banyu mili ada yang menyebut banyu mili ataupun ini warik. Sebenarnya seperti ini banyu mili. Jadi langsung garis. Tapi agak tegas gitu ya, Mas ya. Kalau ini kan hampir seperti ini. Nah. Hampir seperti Oh iya ini iya banyu betul mili. betul. Seperti itu. Jadi nggak lebur lah, tegas. Kalau ini amor lar sering termasuk. Nah Mas, kalau kita pengen tahu inilah non sewu ya, kalau orang sini bilang lawasan, ini Kamardikan, itu cirinya di apa Mas? Cirinya kadang-kadang kita perlu biasa bersentuhan dengan keris-keris tersebut. Jadi untuk menentukan memang secara spesifik kita menggunakan teknologi modern, tapi kalau memang teknologi modern belum menyentuh pernah, itu ya. gitu loh. Maka kita belajar dari tandingan. Kita melihat secara fisik langsung dipegang gini ya Mas. Terus kalau terasa ringan ataupun lebih berat, ataupun kalau kita kebiasaan nanti kita bisa melihat unsur besinya. Nah, seperti ini kan seperti ini. Ini keris Kamardikan ini eranya. Jadi pertama besinya itu kelihatan baru semuanya. Kalau feeling saya ya Mas ya, kalau feeling saya karena bila. Jadi bila yang ada tersebut kadang-kadang ada juga kalau jenengan nanti lihat yang PB sama persis. Bilanya juga gede-gede. Gede-gede. PB. Era PB itu bilanya gede-gede malah lebih tangguh lagi. Sekarang saya kalau Kamardikan itu sebenarnya dibikinnya di tahun berapa sih Mas? Kamardikan itu di atas tahun 45. Oh, Kamardikan itu. 1945 itu sudah masuk era Kamardikan. Mungkin setiap keraton itu punya identik lenjernya ke pusaka apa-apa. Kayak jenengan tadi ketika PB. Dari mana? Jadi istilahnya kalau keris yang sebelumnya itu masuk dalam era PB atau era Mataram. Di era Mataram itu semua unsur dari keris pada zaman Kabudan sampai pada zaman Majapahit itu dijadikan satu motifnya. Jadi di situ gencar-gencarnya mereka produksi keris. Jadi Majapahit cirinya seperti ini, lencir. Itu dimasukkan juga dalam era Mataram. Kemudian keris ini pada era Singosari juga diciptakan di era Mataram. Jadi istilahnya kayak di reka ulang namanya di replika. Di replikanya. Di replikanya. Sekarang kan dapur lah. Nggih.
Kalau memang Tilamupe itu kan sebetulnya keris yang paling lama. Oh, Jadi oh. kan Kendali pada waktu itu tahun berapa itu dia menciptakan atau membakar keris Tilamupe. Jadi keris yang kalau dalam mana istilahnya kalau dalam sejarahnya itu adalah keris tertua ya. Tapi kenapa kok ada di era Mataram, campur Tilamupe sampai era Kamardikan? Soalnya masing-masing keris, masing-masing dapur itu punya indikator atau punya syarat wajib sendiri. Ada kriterianya sendiri. Betul. Terus pusaka yang dibikin Empu Supo itu kadang orang itu bilang, wah ini bukan buatannya Empu Supo tapi turunannya. Gitu gimana Mas? Jadi betul sekali. Jadi kalau seperti Empu Supo, beliau buat membakar cuman satu.